Situmorang dengan NIM 22010443 dengan mata kuliah dasar-dasar pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Grace L.A. Sihombing M.Com. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan dan sistem pendidikan nasional. Sebelumnya, apa sih pengertian pendidikan itu? Pendidikan adalah usaha sadar atau disengaja dalam arti guna mencapai tujuan yang ingin dicapai. Itu tadi mengenai pengertian pendidikan. Sekarang kita masuk kepada fungsi tujuan pendidikan. Fungsi tujuan pendidikan itu berpedoman dalam penyusunan kurikulum, pelaksanaan pendidikan, dan kegiatan evaluasi. Yang pertama ada penyusunan kurikulum. Sebelum kita melakukan pembelajaran secara aktif, kita perlu membuat program belajar kita. Apa yang ingin kita pelajari dan kurikulum apa yang akan kita pakai. Nah, yang kedua ini pelaksanaan pendidikan. Setelah kita menyusun program belajar kita akan masuk kepada proses pembelajaran secara aktif. Dan yang ketiga ada kegiatan evaluasi. Dalam kegiatan evaluasi ini, di mana kita menekankan kepada anak didik kita supaya kita mengasah melalui adanya ujian, baik itu ujian harian ataupun ujian UTS, dan juga tugas-tugas yang kita berikan kepada anak didik kita itu apakah mereka mampu mengerjakannya dan mengingat semua pelajaran yang telah kita berikan. Selanjutnya ada klasifikasi pendidikan. Tujuan pendidikan ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu berdasarkan domain kemanusiaan dan berdasarkan urutan hierarkis. Berdasarkan domain kemanusiaan ini ada tiga aspek yang perlu kita ketahui. Nah, yang pertama ada kognitif. Kognitif ini menekankan kepada cara berpikir atau pengetahuan yang dimiliki seseorang. Contohnya seperti saya, sebagai mahasiswa saya harus tahu atau mengetahui apa itu visi misi dari IAKN. Nah, visi misi dari IAKN, visinya itu pendidikan berorientasi pelayaran, sedangkan misinya menghasilkan sarjana yang cerdas, terampil, dan religius. Sekarang berdasarkan urutan hierarkis. Urutan hierarkis ini terbagi menjadi 4 tujuan. Yang pertama ada tujuan umum, dan yang kedua ada tujuan institusional, dan yang ketiga ada tujuan kurikuler, dan yang keempat ada tujuan pembelajaran. Tujuan umum ini dilakukan oleh semua pendidikan yang ada di Indonesia, dan ada Undang-Undang Sisdiknas yang mengatakan setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Tujuan institusional ini mencakup kepada pendidikan yang berjenjang, misalnya mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai kepada perguruan tinggi. Tujuan kurikuler ini mencapai kepada tujuan pembelajaran atau mata kuliah tertentu. Nah, yang terakhir adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran diperoleh ketika kita selesai melaksanakan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini berusaha untuk meningkatkan kualitas atau potensi diri kita, supaya menjadi manusia yang berilmu, berakhlak, dan mandiri, serta bertanggung jawab di setiap kegiatan yang kita lakukan. Jalur pendidikan nasional terbagi menjadi 3. Yang pertama jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Jalur pendidikan formal itu jalur pendidikan yang secara langsung atau berjenjang, mulai dari SD, SMP, SMA,